Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sekalipun di luar mendung, hati kita nggak mendung ya hari ini ya, penuh cita ya. Coba tersenyum, saya pengen lihatnya senyumnya, berikan senyum yang termanis. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita masuk di dalam 7 dosa membawa maut yang kelima, yaitu dosa malas. Ya, saya bacakan dulu firman Tuhan, tadi kita sudah baca tapi saya mau bacakan. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, semalam saya tiba-tiba lihat TikTok. TikTok seorang anak ya, seorang anak bawa Alkitab. Mungkin Bapak Ibu lihat ya. Seorang anak bawa Alkitab di mana papanya lagi tiduran di situ. Dia nggak bangunin papanya, tapi dia bilang gini, hai pemalas, katanya gitu, dia kenceng-kenceng dia, teriak-teriak, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dan tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, katanya, untuk tinggal berbaring. Bapaknya langsung bangun, kamu itu apa-apaan sih? Itu ya. Nah, setelah saya melihat, oh rupanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, rupanya malas itu dosa loh, ya. Ya, malas itu ternyata dosa. Kadang kita pikir, itu mah malas biasa aja, seperti itu. Apalagi di zaman modern ini. Betul nggak? Wah, kalau dulu saya ingat ya waktu pelayanan di Curug punya televisi ya. Kan kalau nyalain televisi kan harus bangun, nyalain cetrek gitu kan. Ya, tapi sekarang ya semua di zaman yang modern ini ya banyak sekali yang namanya robot kebersihan, benar nggak? Ada kan, wis nggak usah capek-capek punya pembantu, kalau enggak ya sudah kita nggak capek, kita beli robot aja yang bisa nyapu, bisa ngepel, benar nggak? Remote TV, remote AC ya, bahkan semuanya bisa dijadikan satu dengan HP. Anak saya bilang, Maria istrinya, kalau tengah malam mesti kedinginan. Jadi remote-nya saya pakai HP aja. Nanti kalau dia bilang kedinginan, baru deh. Enak sekali. Zaman yang paling modern ini. Bahkan anak-anak dibilang ada istilah apa? Mager. Apa mager tahu Bapak Ibu? Males gerak. Nah, ini banyak anak-anak males gerak. Akhirnya terjadilah apa? Obesitas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata ya malas itu dosa yang membawa maut. Hati-hati ya. Saya akan jelaskan apa sih malas itu. Siapa sih yang dikatakan orang malas? Kenapa dibilang dosa yang membawa maut? Bagaimana caranya kita menang atas dosa malas ini? Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa malas itu adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malah juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang harusnya dapat dikerjakan. Bahkan dia punya potensi sebenarnya, tapi males ngerjainnya, ya. Atau dia punya energi yang luar biasa, ya, tapi males gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Amsal ini banyak sekali, ya, banyak sekali kata-kata teguran, banyak sekali kata-kata tentang malas. Berarti malas ini ada tegurannya dari Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau lihat
sebenarnya siapa sih yang dibilang males itu, gitu ya. Siapa sih yang dibilang males, orang males? Kita mau lihat ya, ciri-ciri orang yang males itu, ya. Yang pertama, orang males itu tidak produktif. Ya, saya sering kali dengar Pak Yongki itu, "Hari ini saya nggak produktif," gitu Pak Yongki. "Kalau saya nggak ngerjain apa-apa, nggak produktif," gitu ya. Nah, tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, ya. Di dalam Amsal 20 ayat 4 dikatakan, "Pada musim dingin si pemalas tidak membajak." Ya. Jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Jadi dia aduh nggak produktif banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu kerja, wah saya bekerja bekerja, tapi kerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sebagai seorang ibu, itu dia malas. Ya kerjaannya nonton drakor ya, tugasnya nggak selesai. Nah itu termasuk malas ya. Bapak-bapak sibuk dengan hobinya, nggak memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Atau anak-anak belajar mah belajar, tapi main game ya bukan berarti nggak boleh main game. Ya nanti saya akan jelaskan ya. Terus orang-orang pekerja, iya di depan komputer. Wah ternyata di depan komputer itu main game gitu ya. Bosnya nggak tahu tuh ya. Nah main game itu ciri yang pertama tidak produktif ya. Ciri yang kedua orang malas itu bagaimana? Nunda pekerjaan. Nah ini seringkali kita tanpa sadar ya. Pekerjaan udah dikerjain ditunda-tunda gitu ya. Nah di dalam Amsal 26 ayat 13 berkata maaf, di dalam Amsal 6 ayat 10 dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu untuk tinggal berbaring. Seperti tadi saya katakan anak itu saking jengkelnya, bapaknya nggak pergi kejar-kejar, nunda-nunda, tidur lagi, tidur lagi. Nah, kalau disuruh apa-apa ada kata kunci. Biasanya anak-anak saya dulu ingat itu, anak saya yang kecil itu, malas mandi. Dek mandi, ada kata kunci, nanti. Ya, kadang kita kalau disuruh nanti itu kata kunci. Orang yang nunda pekerjaan itu nanti, ya, nanti deh. Pasti dikerjain sampai bikin kita jengkel, ya nggak mandi-mandi gitu sampai sore. Wah udah malam, oh udah sore seperti itu, ya. Nah orang malas itu suka nunda pekerjaan, ya nantilah diselesaiin, nantilah beberesnya, nantilah inilah, nantilah itu pasti beres. Padahal nggak beres, ya. Kalau udah pekerjaan yang ditunda-tunda itu akan membuat pasti nggak beres, ya. Saya salut dengan Ibu Eli. Kemarin ada satu kata-kata waktu lansia ngobrol-ngobrol. Saya pindah rumah harus sekarang dilakuin. Nanti kalau molor-molor males. Nah, benar. Karena saya alami. Waktu pindah dari Citra ke sini dikasih waktu kan 6 bulan sama orangnya, masih ada waktu 6 bulan. Sedikit-sedikit dibawa. Kok lama-lama gak beres-beres sih? Ya, nah ini satu kata kunci Bu Erni bilang, pokoknya semua hari Jumat harus dibawa semua barang. Benar, akhirnya beres gitu ya. Nggak ditunda-tunda. Pekerjaan kalau ditunda-tunda akhirnya jadi apa? Nggak beres, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, kita mau lihat ciri-cirinya orang malas itu banyak alasan. Ya, banyak alasan. Amsal 26 ayat 13 katakan, berkatalah si pemalas, ada singa loh di jalan. Karena alasan kan itu, ya. Ada singa di lorong karena apa? Enggak mau jalan dia. Ya. Tidak melakukan tugas dengan baik. Ada aja alasannya, 1000 alasan. Bisa dikatakan kalau ada orang yang enggak kerja, ya, orang enggak kerja udah beberapa tahun enggak kerja. Sekarang susah cari kerjaan. Nah, ya. Itu alasan orang malas. Itu nanti kalau saya kerja, ya, bosnya galak, gajinya kecil, itu alasan.
ya karena malas kerja. Ya, kalau nggak ada kendaraan jauh. Nah, saya salut di sini Bapak Ibu, rumahnya di Cibubur, kerjanya di Jakarta Pusat dan ya pulangnya malam seperti itu. Itu nggak ada ini orang-orang yang malas banyak alasan. Ya, Pak Robert sama Ibu Cincin, ya jauh juga ya rumahnya. Saya udah pernah tuh jalan, bisa mau datang ibadah, jauhnya luar biasa, ya. Nah, kalau orang yang malas itu banyak banget alasannya. Nggak mau inilah, oh alasannya saya sibuk, padahal nggak sibuk. Nah, karena nggak mau dikasih tanggung jawab, Bapak Ibu, ya. Nah, yang keempat, kita lihat masa bodoh, ya. Amsal 24 ayat 30 sampai 31 katakan, aku melalui ladang seorang pemalas dikatakan dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Nah, dia itu punya ladang, tapi masa bodoh tidak digarap, akhirnya apa? Kebun anggurnya itu benar-benar ditumbuhin tanaman yang harusnya dibuang. Karena apa? Karena masa bodoh, bodoh aja, masa bodoh lah katanya. Tidak peduli terhadap diri sendiri ya dan orang lain. Nah, berharap orang lain yang kerjain. Nah, ini ya biarin aja dia yang ngerjain. Itu kan kerjaan dia. Nah, itu orang-orang yang malas itu seperti itu. Ya, masa bodoh terhadap dirinya, bahkan orang lain. Akhirnya bikin apa? Bikin jengkel orang kan. Harusnya pekerjaan dia, dia masa bodoh akhirnya berharap orang lain yang mengerjakannya. Ya. Nah, yang kelima cirinya yaitu bekerja tidak tuntas. Nah, orang yang malas itu kerjanya nggak tuntas. Banyak yang dikerjain tapi nggak ada satupun yang tuntas. Ya, Amsal 26 ayat 15 katakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang. Tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Nah, dalam Amsal ini pakai bahasa hiperbola yang artinya pemalas itu udah ambil makanan tapi malas makan gitu ya. Dia mau ambil tanggung jawab tapi nggak dikerjakan dengan baik, tidak tuntas ya. Dia bisa memulai satu pekerjaan tetapi tidak diselesaikan dengan baik. Udah beres tinggal boro-boro beres, kadang-kadang nggak beres ya, nggak tuntas gitu ya. Nah, yang terakhir cirinya yaitu banyak keinginan. Ya, punya mimpi besar. Amsal 21 dikatakan di dalam ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Wah, pengennya sukses, tapi tidur-tiduran aja di rumah. Ya, punya mimpi besar. Saya nanti beli ini, beli itu, tapi tidur terus di rumah. Apakah berkat itu langsung jatuh dari langit? Enggak. Ya, dia bisa mengerjakan segala sesuatu tapi enggak maksimal. Sekarang misalnya pekerja, pengennya gajinya besar, tapi datang ke kantor aja terlambat. Sampai di kantor malas-malesan kerjanya. Bos kita juga tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita kerja maksimal, ya pasti dia akan kasih kita gaji dong yang besar gitu ya. Nah, timbal baliknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini ciri-cirinya orang-orang yang malas. Coba kita merenungkan sebentar diri kita, kira-kira ada enggak ya di situ saya? Kita renungkan, periksa diri kita masing-masing, ya. Nah, kita akan melihat, loh, kenapa sih malas itu kok bisa dibilang dosa? Ya. Nah, di dalam Amsal 6 tadi yang sudah kita baca dikatakan hai pemalas, dalam bahasa Ibrani itu asel, ya. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata pemalas. Kata ini sering digunakan dalam kitab Amsal ya,
untuk menggambarkan seseorang yang enggan bekerja, ya, tidak aktif, lamban, ya, atau cenderung menunda tanggung jawabnya, bahkan tidak mau ambil tanggung jawab atau menghindar. Kalau kita diserahin pekerjaan pelayanan ini, enggak ah, saya enggak bisa. Nah, padahal sebenarnya kita itu punya potensi loh. Tuhan itu pasti kasih potensi buat kita semuanya, ya. Nah, saya mau jelaskan begini Bapak Ibu. Malas di sini tidak bicara tentang orang yang banyak tidur setelah lembur, ya. Jadi penghiburan buat Pak Robert, ya. Karena kerjanya selalu malam, ya. Bukan itu Bapak Ibu. Ya, orang yang malas itu bukan orang yang setelah kerjanya begitu luar biasa dari Senin sampai Jumat, ya, luar biasa kerjanya maksimal, ya. Lalu ada waktu untuk istirahat. Istirahatnya bisa istirahat tidur, bisa juga istirahatnya ngapain? Jalan-jalan dong, ya. Ini enggak salah, Tuhan juga mau supaya kita itu juga menikmati apa yang sudah kita kerjakan, ya. Jadi di sini malas bukan bicara tentang orang-orang yang sudah bekerja, sudah mengerjakan proyek yang besar, terus dia perlu istirahat. Bukan, bukan itu. Tapi di sini malas bicara tentang malas itu dijadikan kebiasaan. Nah, suatu kebiasaan, suatu habit, sifat atau karakter. Nah, itu yang menjadi dosa. Ya. Jelas kita orang-orang yang percaya Tuhan. Kita mau supaya Tuhan itu kita menjadi orang-orang yang giat. Ya, baik giat melayani Tuhan, baik bekerja, ya. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Bagian firman Tuhan lainnya katakan tinggalkan karakter yang lama, termasuk malas. Ya, kita harus tinggalkan dan kita mau hidup seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana sih Kristus hidup? Bagaimana sih Tuhan Yesus hidup? Tuhan Yesus itu harus menjadi teladan bagi hidup kita sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus hidup di dunia berapa tahun? 33,5 tahun. Bapak Ibu, tapi hidupnya maksimal, ya. Setiap hari dia jalan untuk berkhotbah. Setiap hari melakukan mukjizat. Bahkan di bagian firman Tuhan mencatat pagi-pagi benar. Dia bangun dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia pelayanan cuma 3,5 tahun. Tapi hasilnya luar biasa, maksimal. Dan terakhir hasil pelayanan Tuhan Yesus yaitu mati di kayu salib. Untuk menebus dosa setiap kita. Bapak Ibu udah jadi orang Kristen berapa tahun? Saya melayani Tuhan sudah 35 tahun. Boksu 37 tahun karena beda 2 tahun. Tapi sebelumnya sudah dari SMP melayani Tuhan. Kadang saya merenungkan apa yang sudah saya buat Tuhan. Ya. Masih banyak kekurangan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Pelayanan cuma 3,5 tahun tapi maksimal. Itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 katakan seperti itu. Kita harus di awal tahun ini hari yang ke-12. Ada semangat enggak? Ayo mulai terus bangun semangat kita.
untuk hidup yang lebih antusias, hidup yang melayani Tuhan dengan antusias. Jangan kita tidur-tiduran, tidur dalam hal rohani juga. Ya, ya sudah cukup. Saya hari Minggu ke gereja, cukup. Enggak cukup. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai dosa. Ya. Kalau kita benar-benar tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan kita tidak melaksanakan yang dilarang Tuhan. Nah, ini dosa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan Roma 12 tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita di awal tahun ini punya komitmen, ayo tidak menjadi orang yang malas. Selanjutnya dikatakan perhatikanlah kalimat selanjutnya, pergilah kepada semut. Ya, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebenarnya ini teguran yang sangat-sangat luar biasa buat kita. Bapak Ibu tahu semut itu binatang yang paling apa? Paling kecil. Sedangkan kita ini loh manusia diciptakan Tuhan yang sangat mulia. Suruh belajar sama semut yang kecil. Paling kita pencet gini aja udah mati deh gitu ya. Bayangkan ini teguran yang keras. Yang Tuhan berikan kepada kita suruh belajarnya sama semut. Enggak ada pemimpinnya tapi dia tetap kerja. Nah yang bekerja, wah enggak ada bos. Main game, nonton drakor. Nah itu ya, tapi kita diajar katanya belajar dari semut. Ya, semut itu luar biasa. Saya itu dulu sering ngamatin kalau di Pastori Bandung dulu ya. Itu semut itu suka jalan gitu ya. Pasti ada aja yang dibawa, benar enggak? Kalau kita perhatiin. Nah, waktu kami mau pindah ke Jakarta, ada jemaat datang bawa roti di Pastori di Bandung. Baru juga saya taruh, enggak ada 5 menit, itu semutnya udah banyak sekali. Saya mikir-mikir, ya ampun semut ini benar-benar deh. Ya, dia di mana ada peluang, di situ dia kerjakan ya. Dia kerja coba ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kemalasan adalah masalah serius. Ya, tidak main-main di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kita lihat di dalam Matius 25 ayat 26 sampai 30 ingat perumpamaan tentang talenta. Ya, ada orang dikasih talenta 5, 3, 1. Ini bukan masalah iri hati, Bapak Ibu. Ya. Tapi masalah yang dikasih talenta ini, yang dikasih talenta 1 ini males. Kadang banyak ya dilihat dari sisi lain, saya dikasih talenta cuma 1, ya udah biarin aja. Nah, banyak pengkhotbah-pengkhotbah membicarakan tentang iri hati gitu ya. Tentang iri hati, 1 dikasih 5, 1 dikasih 3. Nah, yang 1 dikasih 1 ini. Ini bukan masalah iri hati dia, tapi karena dia malas. Makanya Tuhan katakan apa? Tuannya katakan apa? Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan ini digambarkan Tuhan Yesus. Allah Bapa kita. Ingat, ketika nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita diminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Harus dikelola dengan baik. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan enggak minta deposito kamu berapa. Enggak tanya itu. Ya, tapi yang Tuhan tanya, tanggung jawabmu apa di dunia ini, saya sudah ciptakan kamu. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar Bapak Ibu. Nah, orang yang malas itu punya akibat, hati-hati ya.
Nah, akibatnya apa? Amsal 6 ayat 11 dikatakan, "Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi kemalasan membawa akibat yang serius, yaitu apa? Kemiskinan dan kekurangan, ya. Kalau ada orang bilang, "Nasib saya buruk." Ya, memang saya ini gagal terus, nasib saya seperti ini, saya jadi miskin dan lain sebagainya. Kok saya kekurangan? Semua itu bukan karena nasibnya, tapi karena apa? Malas. Ya, karena kalau orang yang tidak malas bekerja keras, Tuhan kasih berkat. Amin. Iya, jangan pikir saya itu, aduh saya ini ya hidupnya susah. Memang nasib saya ini susah. Nasib saya kekurangan, nasib saya begini. Saya ini nasibnya miskin. Enggak, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kemiskinan itu pasti datang seperti seorang penyerbu ketika orang itu malas. Ya. Jadi kemalasan itu bukan saja menjadikan orang itu susah. Benar enggak? Tetapi juga menyusahin orang. Ya, benar. Bukan dia doang yang susah, tapi orang lain juga susah. Coba sekarang kalau ada suami yang nggak mau bekerja karena malas, bukan karena dia nggak bisa apa-apa, ya. Apapun bisa dikerjakan, ya. Nah, yang susah siapa? Istri dan anaknya. Ya, istri dan anaknya juga susah. Jadi orang lain juga susah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingatkan single-single yang belum married, kalau kamu malas jangan married dulu. Ya. Atau Bapak Ibu pikir gini, ah nggak apa-apa saya punya mantu kaya. Hmm. Apakah itu jadi jaminan? Kalau mantunya malas, biarpun harta papanya segunung akan bisa habis. Ya, akan bisa habis. Makanya Bapak Ibu jangan cari menantu yang malas. Ya, nanti jadi miskin benar-benar ya. Nah, jadi Bapak Ibu kemalasan tidak saja secara materi. Ya, kemalasan juga berdampak pada kerohanian kita. Orang yang malas itu mager, malas gerak, biasanya malas melayani, malas berdoa, malas baca Alkitab, ya, malas, ya semuanya malas, gitu ya. Malas belajar, belajar firman Tuhan, belajar ini dan itu, ya. Ini orang yang malas itu tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ingat. Karena apa? Malas dalam hal fisik dan rohani itu memberi celah kepada dosa. Orang yang malas senangnya duduk-duduk doang, itu pikirannya pasti kemana-mana, benar gak? Kalau orang banyak mengerjakan segala sesuatu, baca buku, gak ada pikiran yang lain-lain, pikirannya negatif dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi mari kita hati-hati dengan kemalasan ini karena berakibat sangat fatal, ya. Sangat fatal. Setiap hari baca Alkitab dengan antusias, itu firman Tuhan nggak ngerti pokoknya masuk di dalam pikiran kita. Kita di gereja akan ada program, ayo baca Alkitab. Ada seorang muda nanti yang jadi hostnya. Ayo belajar kita, ya baca Alkitab. Jadi kalau dipaksa seperti itu, lama-lama kita akan terbiasa. Ya. Nah, jadi akhirnya bagaimana caranya supaya kita menang atas kemalasan. Dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya,
semut itu tetap dia kerja keras, ya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi bagaimana caranya? Supaya kita itu bisa menang atas kemalasan. Yuk Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendisiplin diri. Sekali lagi, mendisiplin diri. Bicara tentang disiplin diri, semut ini binatang yang lemah, namun punya disiplin, komitmen. Saya nggak pernah itu lihat semut ngelamun. Saya nggak pernah lihat semut ngelamun. Saya nggak pernah tuh semut tidur-tiduran gitu ya. Nggak pernah ada semut itu diem gitu. Jalan terus ya. Semut ini, kita ini sekali lagi ditegur sama Tuhannya, suruh belajarnya sama semut. Nggak pernah ngelamun. Orang yang ngelamun itu bahaya. Tahu bahaya nanti pikirannya kemana mana ngelamun akhirnya masuk dalam dosa ngelamun yang tidak kudus ya. Nah, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang instan untuk kita lepas dari kemalasan. Misalnya Bapak Ibu bilang, saudara sekalian bilang, Tuhan saya pengen gak males. Bisa gak? Gak bisa. Ya, gak ada yang instan. Doa, Tuhan saya hari ini pengen gak males gitu. Gak ada. Ya, Tuhan saya pengen hari ini rajin. Gak ada. Langsung jadi orang yang rajin. Enggak ada. Perlu apa? Disiplin diri. Bapak Ibu ya. Jadi enggak ada yang instan. Orang yang rajin itu sudah bertahun-tahun dia melatih diri, ada proses. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kita juga mulai saat ini juga Tuhan akan tolong kita, kasih kekuatan kalau kita mau jadi orang yang rajin, nggak malas. Ya, kalau malas makan, jadi kesehatannya kan nggak baik. Saya ingat anak saya yang kecil. Dia waktu kecil malas makan nasi. Saya bawa ke dokter, sehari minum susu 25 botol. Saya bawa ke dokter, terus dokternya bilang apa? Ini anak males ngunyah katanya. Terus gimana dok? Saya bilang gitu. Gak apa-apa, orang bule juga makan roti sama susu katanya. Ya ampun. Jadi anaknya bilang apa? Tuh kan ma, gak apa-apa. Katanya, aduh saya bilang. Udah gitu satu kali lagi dia benar-benar mau makan. Udah mau makan, tapi milih makannya. Milih makannya, nggak mau sayur. Beda dengan kokoknya. Kalau kokok nggak makan sayur, nggak bisa makan. Nggak ada sayur, nggak bisa makan. Kalau dia nggak gorengan terus. Nah, akhirnya saya biarin aja. Setelah dia dewasa, dia harus bawa tur berkali-kali, setahun berapa kali ke Eropa, ke Korea. Saya tanya, terus kamu makan apa, Dek? Ya aku makan yang ada, kalau nggak dimakan nggak bisa makan. Nah itu saya bilang ya Bapak Ibu itu proses. Ada juga yang memaksa kita untuk rajin gitu ya. Jadi nggak malas. Akhirnya apa? Dia mau makan sayur. Oh saya harus makan sayur, harus makan ini. Nanti kalau saya bawa tur nggak bisa makan saya. Ya, nah seperti itu. Jadi ini ada satu proses untuk kita rajin itu disiplin diri. Ya, mendisiplin diri untuk belajar, bekerja dan lain sebagainya. Harus ada waktunya kita itu disiplin, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus jangan langsung bilang, "Tuhan, saya pengen rajin hari ini," tapi sambil tiduran. Gitu loh. "Tuhan, saya pengen kerja hari ini," tapi tiduran. Ya, mana bisa? Ya. Kerajinan itu tidak diberikan dan muncul secara tiba-tiba. Ya, ada anak-anak sekolah pengen juara 1 tapi setiap hari main game. Gak apa-apa main game juga juara 1. Ingat, kalau nanti pas bekerja kamu gak akan disiplin.
dalam pekerjaan. Benar enggak anak-anak? Ya, seperti itu. Karena ini selalu harus dilatih Bapak Ibu ya. Harus dilatih apapun tuh harus melalui proses dilatih. Ya, misalnya mau kurus nggak mau diet makan terus. Mana ada seperti itu ya. Saya nggak bisa diet lagi. Mau kurus nggak mau diet makan segala sesuatu dimakan. Nah seperti itu. Mau sehat nggak mau olahraga. Nggak bisa seperti itu ya. Tapi ini butuh waktu, butuh apa? Komitmen. Ya. Dan yang kedua, selain mendisiplin diri, yang kedua bekerja keras. Minggu yang lalu saya tiba-tiba ngeklik YouTube. Di YouTube itu sama Boksu saya nonton ada eh, satu negara bagian Rusia namanya apa Yakult ya. Dia itu dinginnya 64 sampai 85 derajat Bapak Ibu. Dingin minus ya sampai 85 derajat. Bayangin. Saya sedang lihat terus apa yang dilakukan. Dan waktu saya lihat di bagian yang lain, satu hari itu cuma 5 jam sinar matahari. Setelah itu dingin lagi. Dan itu terjadinya selama bulan apa ya? Oktober sampai April. Jadi bulan Mei sampai September itu panas. Saya sedang mengamati, ini orang kerja keras luar biasa. Ya, ketika dingin mereka itu makannya makan ikan yang beku, nggak perlu kulkas di sana. Ya, nggak perlu kulkas. Jadi makan ikan yang beku di luar itu terus dikerut gitu, diserut gitu ikannya. Itu membuat mereka itu ada kekuatan. Nah, selama itu ya mereka harus kerja keras. Mandi air aja nggak ada. Air itu jadi es. Kalau mereka mau mandi, mereka harus potongin es itu, ya, baru masuk di dalam air. Saya lagi bayangin, luar biasa ini orang kerja keras. Nggak ada waktu untuk santai-santai gitu. Kita hidup di dua musim. Kalau nggak panas dingin, udah panas ngomel, dingin ngomel. Benar nggak? Kita itu suka gitu, nggak bersyukur sama Tuhan. Ya, ini Tuhan perlihatkan saya, aduh orang itu harus bekerja keras. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kerja itu bukan kutukan. Ya, kadang-kadang kita gara-gara Adam dan Hawa bikin dosa, kepala keluarga harus bekerja keras. Tidak. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja itu adalah mandat dari Tuhan. Tapi setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Jadi kerjanya lebih keras lagi. Ya, jadi jangan pikir, gara-gara Adam ini jadinya saya harus kerja keras. Tidak. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa bekerja adalah mandat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita mendisiplin diri dan bekerja keras. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya bekerja keras, disiplin diri, ya. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh komitmen di awal tahun ini. Mari kita berkomitmen. Biasanya awal tahun komitmen ini bla 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 bla, tengah tahun hilang gitu ya. Tapi ayo belajar terus, setiap hari kita berkomitmen untuk menjadi orang yang tidak malas, rajin dalam segala hal. Ya. Pekerjaan pun supaya kita apa? Kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Kadang banyak loh orang Kristen itu, wah kalau bicara rohani luar biasa. Tapi di kantor nggak jadi berkat, malasnya minta ampun. Gitu. Itu kan nggak jadi berkat buat orang lain. Ya, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan ini. Ternyata malas itu dosa.
yang membawa kita kepada maut. Ya, pada akhirnya kita mau baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tidak ada tempat kemalasan bagi orang percaya. Ingat terus menerus ini. Supaya kita ingat terus bahwa, waduh saya harus rajin. Ya kalau sakit ya saya tadi sudah katakan, kalau sakit ya harus istirahat. Ya, betul Kak. Ya, kalau orang yang sudah kerja keras terus dia hari ini mau memanjakan diri dia untuk istirahat, ya enggak masalah. Itu kan Tuhan mau juga supaya kita ada istirahat, ada waktu. Jadi mempergunakan waktu dengan baik. Kapan kita main game, kapan kita kerja, kapan kita dengar firman Tuhan, baca Alkitab, kapan kita nonton drakor gitu ya. Nah, ada waktunya semua, bukan nggak boleh Bapak Ibu, tapi semua ada waktunya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita terus dan kita punya komitmen. Tidak ada tempat kemalasan bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa, saya minta Box untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kadang-kadang kami menghadapi kebiasaan-kebiasaan malas dalam kehidupan ini. Namun ya Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, bahwa kemalasan adalah dosa dan tidak ada tempat bagi orang percaya untuk malas, yang membuat kami tidak produktif, yang membuat hidup kami menjadi sia-sia, tidak bermakna. Tetapi ya Tuhan, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami harus mempergunakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa hidup kami ini hendaklah seperti Tuhan, tetap bekerja sampai hari ini. Kami harus mendisiplin diri kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di tahun baru ini ya Tuhan, kami tidak mau hidup kami ya Tuhan percuma. Sebab itu Tuhan angkat kemalasan di dalam diri kami. Beri kepada kami ya Tuhan kekuatan untuk mengalahkannya. Sebab kemalasan membuat kami menjadi miskin, mengalami kehancuran ya Tuhan, dan mendatangkan maut. Ini yang kami sudah belajar saat ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak malas di dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, urapi dan pakailah di hari-hari yang akan datang untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga firman-Mu yang telah kami dengar bersama, supaya menjadi benih yang tumbuh, subur dan berbuah buah yang baik di dalam kehidupan kami, yaitu bukan kemalasan tetapi kami disiplin, kami mau bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga mengajar kami bukan hanya berdoa, tetapi juga kami harus bekerja, ora et labora. Terima kasih, hari ini kami boleh belajar tentang kemalasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bu Eli.